Pernahkah kamu membayangkan, di tengah padang mahsyar yang luas, akan ada barisan hewan agung yang datang mencari pemiliknya dengan penuh cinta dan kesetiaan? Mereka bukanlah hewan biasa. Inilah hewan kurban yang pernah kita persembahkan di dunia, kini hadir kembali sebagai saksi bisu atas keikhlasan hati kita. Dalam hadits disebutkan bahwa hewan kurban akan datang pada hari kiamat lengkap dengan tanduknya, kukunya, dan bulunya, tanpa ada satu bagian pun yang tertinggal. Bayangkan, setiap helai bulunya dihitung sebagai kebaikan. Mereka tidak hanya sekedar daging, tapi kendaraan cahaya yang akan membantu kita melewati rintangan berat. Uniknya, hewan-hewan ini akan mengenali pemiliknya. Mereka akan berjalan dengan anggun di atas hamparan cahaya, memanggil jiwa yang dulu merawatnya dengan kasih. Ingatlah, yang sampai kepada Tuhan bukanlah daging atau darahnya, melainkan ketakwaan dan ketulusan niat yang ada jauh di dalam lubuk hati terdalam. Tanduk dan Nabi itu tahu nggak semua umatnya bisa berangkat haji. Karena itu diberi kesempatan. Kalaupun nggak sempat untuk haji, maka lakukan amalan yang esensinya bisa mendapati yang sama didapati oleh orang yang wukuf di sana. Kalau di sana pakai pakaian ihram, di sini kurban. Ya, sama-sama kurban, sembelih. Berlaku hukumnya, di sana nggak boleh potong kuku, sini jangan potong kuku dulu. Di sana jangan potong rambut, sini jangan potong rambut dulu. Jelas sampai sini? Maka diharapkan baik yang kurban di sini atau kurban di sana dalam bentuk wukuf sama-sama membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sekarang Ustadz, saya haji belum bisa melakukan. Bayar sudah, visa nggak keluar misalnya. Atau belum bayar, visa juga nggak keluar. Ya mungkin itu memang pasti gitu ya. Belum bisa berangkat intinya. Tapi kurban pun belum punya kemampuan. Maka apa yang terjadi? Amalan ketiga. Kata Nabi, tunaikan puasa. Siyamu yaumi Arafat. Yaumnya menunjuk kepada waktu, Arafahnya menunjuk kepada momentum yang dikerjakan di Arafah oleh orang-orang yang haji. Kalau yaumnya berarti menunjuk kepada waktu, tanggal 9. Jelas ya? Dikerjakannya tanggal 9. Tapi saat menunaikan di tanggal 9 itu jangan cuman menahan lapar dan haus. Kalau seperti itu, cuman puasa biasa. Tahan lapar, tahan haus, tahan seksual. Itu biasa. Kerjakan puasanya seperti orang wukuf di Arafah. Apa yang dikerjakan orang wukuf itu? Dia banyak bermuhasabah. Dia banyak mengoreksi diri. Dia banyak mengenal kekurangan dirinya. Makanya disebut wukuf Arafah. Dia kenali kekurangan dirinya. Dia kenali Allah yang selama ini belum dekat dengan Allah. Jadi puasa yang dikerjakan itu sambil koreksi diri. Dosa apa yang selama ini dilakukan? Karena itu bersamaan dengan itu, yang kurban lewat hewan bisa juga sambil puasa. Yang tidak kurban bisa puasa. Yang haji lewat wukuf. Maka puncaknya ketika selesai wukuf itu, kan ke Muzdalifah kan? Yang haji dia membawa kemudian kerikil 7 buah untuk dilontar dalam jumrah ke Aqabah. Begitu dia melontar, yang dilontar itu kan hasil renungannya tanggal 9. Saya ini sifat buruknya begini, kurang baiknya begini, kurang dekat dengan Allahnya seperti ini. Dia berharap semua sifat itu dilontar sehingga ketika dilontar hilang itu dalam dirinya dan pulang menjadi lebih baik. Maka dia katakan Bismillahi Allahu Akbar, lontar. Bismillahi Allahu Akbar, lontar. Setelah selesai dia wukuf di Arafah, dia pindah ke Muzdalifah, dia berzikir. Saat kita selesai dengan Arafah itu, kita puasa tanggal 9, bukankah sama-sama kita zikir? Ya kan? Maghribnya kita zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggal 10 di sana melontar, tanggal 10 di sini menyembelih. Dan bacaannya sama, di sana Bismillah ya Allahu Akbar, di sini Bismillah ya Allahu Akbar. Di sana menghilangkan sifat-sifat buruk. Sifat buruk itu dalam bahasa Quran munculnya dari sifat fujur. Fujur itu nama lain dari nafsu. Nafsu itu sifat hewani, lawannya takwa. Takwa sifat malaikat. Jadi kita itu ada sifat hewani, ada sifat malaikat. Maka kita harus mengekang, mengendalikan sifat hewani supaya sifat takwanya muncul. Maka yang di sana dilakukan lewat wukuf, yang di sini digambarkan lewat menyembelih hewan. Maka dengan harapan ketika disembelih itu bukan cuma disembelih Bismillahirrahmanirrahim, puncit, 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 bukan begitu. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim, rasakan dengan mengalirnya darah itu, maka mengalir pula sifat-sifat hewani kita yang cenderung mengajak kepada perilaku yang buruk.
turunlah kemudian ayat itu yang sangat viral, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin lanaluhut taqwa minkum. Perhatikan kalimat akhirnya, walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang diterima oleh Allah ketakwaannya.